Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa untuk kasus Cubang pagi ini. Begitu senyap informasi, tidak ada informasi, khususnya dari Polda Jabar, karena memang kita menantikan. Dan apa kabarnya yayasan atau sekolah? Kalau kita bicara masalah yayasan atau sekolah, maka kita akan berbicara masalah Mr. Dedi FN, karena beliaulah yang waktu itu sempat ikut membongkar lah ya, membongkar untuk yayasan ini, dan banyak sekali info-info yang disampaikan kepada Polda Jabar dari Mr. Dedi ini. Nah, pada sekarang ini sepi. Waktu ada pengacaranya yaitu Erdelo, ya, pengacara Erdelo itu sempat ramai, ya. Ada datang ke Polda Jabar membawa beberapa guru, kemudian memberikan laporan, ada tanda tangan palsu dan lain sebagainya. Jadi ramai kan. Nah, sekarang lepas dari Erdelo, Dedi FN kemudian mendapatkan PH baru. Tapi sampai sekarang belum ada lagi berita dari baik itu Dedi FN ataupun pengacara yang baru sekarang. Kalau tidak salah ada 11 pengacara, 8 apa 9 ya pengacara ya. Tapi tidak ada informasi apa-apa nih masalah untuk yayasan. Tentunya kita kan menunggu nih bagaimana terobosan-terobosan yang kiranya kalau memang memang kalau mau membongkar dari yayasan ini, sebenarnya kan kita tunggu nih. Apakah ada gerakan-gerakan lagi untuk sekolah dan yayasan ini? Sepertinya ini tidak ada informasi apa-apa nih ya. Sepi-sepi saja ini. Tentunya kan kanal kita sebagai media menunggu informasi baik itu dari kepolisian, ya dari juga orang-orang yang melapor, yang datang ke Polda Jabar, ataupun dari kuasa hukum yang bersangkutan, tentunya seperti itu. Ya. Tapi sampai sekarang sepi nih. Sejak dicanangkannya Pak Dedi mempunyai PH baru, ya. PH baru. Nah, justru itulah ini kalau tidak ada berita sama sekali. Informasi terakhir kita katanya udah sampai taraf sidik dan lagi menghitung kerugian-kerugian. Ya, tentunya itu untuk sebuah laporan. Ini yang begitu lama, ya. Padahal sebenarnya kan indikasi-indikasi sudah jelas. Indikasi pelanggaran bahwa kita tahulah, semua udah tahu pasti kan masalah ada data fiktif. Karena data fiktif itu berhubungannya dengan apa nanti? Dengan dana bos yang dikucurkan oleh negara. Karena ini berhubungan dengan uang negara. Kalau ada misalkan ada data fiktif, berarti sudah jelas bahwa data fiktif tidak sesuai jumlah muridnya. Data fiktif jumlah murid tidak sesuai yang dilaporkan kepada pemerintah dengan kucuran dana yang masuk. Kan ini tidak sesuai. Nah, ini kan jelas, indikasi pelanggarannya sudah jelas. Apa yang ditunggu? Sekarang menunggu katanya menunggu jumlah kerugian, menghitung jumlah kerugian. Kita tunggu ini sampai di mana kelanjutan daripada yayasan ini. Kita tahu di Polda Jabar untuk yayasan ini sekolah yang menanganinya adalah bagian Krimsus atau Ditreskrimsus, ya. Ini yang menangani masalah-masalah tipikor dan lain sebagainya, masalah keuangan ya. Nah, ini yang kita tunggu. Bagaimana kelanjutannya? Sampai sekarang kok tidak ada berita-berita nih, ya. Sebagian masyarakat, pasti gemes. Apa yang membuat ini menjadi alot? Bukan hanya yang bagian pidananya, seperti misalkan obstruction of justice, kemudian status MA. Tapi untuk yayasan ini, karena sudah jelas indikasi pelanggarannya gitu loh, ya. Apa yang membuat menjadi ini begitu lama untuk bisa mentersangkakan? Ya. Karena ada pelanggaran, itu aja masalahnya, ada pelanggaran. Kalau kita mau membandingkan pelanggaran antara pelanggaran ya. Kalau di pidana, bagian pidana, oke lah, itu berhubungan dengan manusia, ya. Berhubungan dengan manusia, di mana manusia bisa berkata jujur dan bisa berkata tidak jujur. Tetapi kalau masalah yayasan atau sekolah, ini berhubungannya dengan data. Data, ada sebuah data yang tidak bergerak, yang tidak bisa dia memberikan atau merubah. Ya kecuali kalau orang yang merubah.
tetapi data kan sudah ada, ya. Dan kalau kita lihat dari perjalanannya, sebenarnya Mr. Dedi ini banyak memberikan dokumen-dokumen kepada Polda Jabar. Inilah sebenarnya yang kita tunggu. Apa yang membuat jadi alat? Coba kita sekarang mengarah kepada yayasan atau sekolah. Kita akan berpikiran kira-kira ini di seputar yayasan atau sekolah ini siapa sih orang-orang yang bermain gitu kan? Orang-orang yang bermain di kalau misalkan ada dugaan ya, kalau misalkan ada dugaan bahwa di sana ada data fiktif, siapa sih ini yang memproses data fiktif? Siapa yang merencanakan data fiktif? Mereka bekerjanya bagaimana? Apakah itu data fiktif dibuat itu hanya perorangan, hanya satu orang yang membuat, ataukah ada beberapa orang? Ya, tentu ini kan kita juga akan terus berpikir siapa kira-kira orang-orang yang memang mau merubah ini. Apalagi kemarin katanya sempat waktu zamannya kuasa hukum Pak RD Law, ada beberapa orang dari kepala sekolah ya, dari guru-guru datang, ada pemalsuan tanda tangan. Ya ini kan oke lah kalau dari segi dari kualitas jumlah hukuman memang untuk yayasan kayak gini kan memang tidak terlalu tidak terlalu banyak lah, tidak. Tetapi bukan itu masalahnya, adalah masalahnya apakah mungkin nanti dari sebuah yayasan yang dibongkar, ya, dari sebuah yayasan dibongkar, apakah mungkin nanti kalau misalkan merembet kemudian menjadikan efek domino dan merembet ke yang lain, mungkin tidak seperti itu. Dan apakah mungkin nanti ada hubungannya dengan kasus daripada Rajapati ini? Ini yang kita tunggu, bukan masalah nanti kurungan penjaranya berapa lama, berapa bulan, berapa tahun, tetapi adalah ya yakinkan dulu bahwa ini adalah sebuah pelanggaran. Ya, bahwa ini ada sebuah pelanggaran yang memang kita menunggu sampai sejauh mana. Nanti ada hubungannya, ada erat hubungannya tidak ini? Adakah persesuaian yang keterikatan dengan Rajapati ini semua? Dan tentunya di belakang ini nanti kita akan lihat apakah ada sesuatu hal yang lebih besar daripada uang yang hanya sekedar dana bos. Apakah ada uang besar di balik yayasan? Kan kita akan menunggu ini semua. Ataukah hanya memang seputar cukup di dana bos saja? Dan apakah orang-orangnya hanya itu-itu saja? Kalau kita lihat di situ ada pembina, kita tahu siapa pembinanya, siapa yang membangunnya, siapa yang menjabatnya di sana, kita tahu semua. Tapi apakah ada di balik orang-orang yang itu, yang mungkin lebih besar? Ini yang akan kita tunggu sebenarnya. Kalau misalkan sekarang tidak ada kejelasan, tidak ada informasi, masyarakat bagaimana menunggu ini semua? Bagaimana? Wajar kalau kita begitu memberikan tekanan kepada Bapak Polda Jabar, Bapak polisi di Polda Jabar. Ya sekali lagi dengan eranya zaman Prabowo sekarang ini, presiden kita Prabowo, ya kita menunggu ada gebrakan-gebrakan enggak ini dari Polda Jabar. Ini akan kita tunggu sebenarnya kan. Polda Metro Jaya kemarin sempat ramai, ya sudah bergerak dan menangkap ini. Ada uang yang ini, udah banyak tuh. Kita menunggu dari Polda Jabar nih ya. Bagaimana gebrakan-gebrakan dari Polda Jabar. Ya inilah yang kita tunggu. Assalamualaikum.